bibi kalian. Siapa yang dimaksud dengan ammah atau bibi di sini adalah perempuan yang merupakan saudara dari bapak kita. Apakah saudara seayah? Apakah saudara seayah seibu? Ataukah saudara seayah saja? Atau saudara perempuan seibu saja? Intinya dia adalah saudara perempuan dari bapak kita. Itu disebut dengan ammah, dalam bahasa Jawa bibi, bude atau bule. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin, jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah diberikan kesempatan dan diberikan kesehatan serta diberikan kekuatan sehingga pada malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Malam hari ini insyaallah kita lanjutkan Quran surat An-Nisa ayat 23 di bagian yang kedua, separuh yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما.
Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah, kita masih di ayat yang ke-23 yang menjelaskan tentang al-muharramat minan nisa, wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki, sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihin. Termasuk yang diharamkan oleh Allah untuk dinikahi oleh seorang wanita adalah wa raba'ibukum, dan anak-anak perempuan tiri kalian, allati fi hujurikum, yang berada dalam pengasuhan kalian, min nisaikum allati dakhaltum bihin, dari istri-istri kalian, allati dakhaltum bihinna, yang kalian sudah berhubungan badan dengan mereka. Fa in lam takunu dakhaltum bihinna, jika kalian belum berhubungan badan dengan mereka, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa atas kalian menikahi anak-anak tiri tersebut. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Pada ayat yang ke-23 kemarin kita sampaikan tentang al-muharramat, wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Ketika kita amati ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa al-muharramat, wanita-wanita yang diharamkan dinikahi, itu ada kalanya muharramat bin nasab, diharamkan dinikahi karena ada hubungan nasab. Siapa mereka yang wanita-wanita yang haram dinikahi karena hubungan nasab? Ayat mengatakan ummahatukum, ibu-ibu kalian, alias setiap wanita yang menjadi sebab lahirnya diri kita ke dunia, yaitu ibu kandung kita, nenek kita, baik dari bapak ataupun dari ibu, dan wanita-wanita yang menjadi sebab lahirnya bapak kita, atau wanita-wanita yang menjadi sebab lahirnya ibu kita. Jadi buyut-buyut kita dari bapak, buyut-buyut kita dari ibu, ya, semuanya disebut dengan ummahat, ibu-ibu kalian. Ini haram dinikahi karena nasab. Yang kedua, yang haram dinikahi karena nasab adalah wabanatukum, anak-anak perempuan kalian. Yang dimaksud dengan anak-anak perempuan kemarin kita sampaikan, yaitu setiap anak perempuan yang lahirnya melalui sebab kita, yaitu adalah anak perempuan kita dan cucu-cucu perempuan kita, dari anak laki-laki kita maupun dari anak perempuan kita, termasuk buyut-buyut perempuan kita, dari anak-anak laki-laki kita maupun dari anak-anak perempuan-perempuan kita. Intinya setiap wanita yang kita menjadi sebab lahirnya mereka, itu adalah disebut dengan anak-anak perempuan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, yang diharamkan oleh Allah sebab ada hubungan nasab adalah akhwatukum, saudara-saudara perempuan kalian. Yang dimaksud dengan saudara perempuan di sini adalah setiap perempuan yang bapaknya atau ibunya adalah bapak kita atau ibu kita. Jadi berarti bisa perempuan itu adalah saudara seayah dan seibu. Bisa saudara perempuan seayah saja, bisa saudara perempuan seibu saja. Ini diharamkan karena hubungan nasab. Yang keempat, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, yang termasuk diharamkan karena ada hubungan nasab adalah wa ammatukum, bibi-bibi kalian. Siapa yang dimaksud dengan ammah atau bibi di sini adalah perempuan yang merupakan saudara dari bapak kita,
Apakah saudara seayah? Apakah saudara seayah seibu? Ataukah saudara seayah saja? Atau saudara perempuan seibu saja? Intinya dia adalah saudara perempuan dari bapak kita. Itu disebut dengan ammah, dalam bahasa Jawa bibi, bude atau bule. Yang kelima yang termasuk muharram, diharamkan karena nasab, adalah wa khalatukum, yaitu bibi-bibi kita dari jalur ibu. Siapa mereka? Setiap perempuan yang merupakan saudara perempuan dari ibu kita. Apakah saudara perempuan seayah? Apakah saudara perempuan seibu? Ataukah saudara perempuan tentunya seibu dan seayah? Kemudian yang keenam, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan atau karena ada hubungan nasab adalah wabanatul akhi, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki kita, alias keponakan-keponakan perempuan kita. Jadi maknanya perempuan-perempuan yang bapak mereka, perempuan-perempuan yang bapak mereka adalah saudara kita, saudara seayah, seibu, atau saudara seayah saja, atau saudara seibu saja. Intinya perempuan ini adalah anak dari seorang laki-laki, yang laki-laki ini adalah saudara kita, maka disebut dengan keponakan perempuan kita. Termasuk Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, kalau saya kemudian punya saudara laki-laki, lalu saudara laki-laki saya punya anak perempuan, kemudian anak dari saudara laki-laki ini punya anak lagi, maka statusnya itu adalah cucu saya, mahram dengan saya. Jadi maknanya itu keponakan, cucu keponakan. Bahasanya adalah keponakan tapi seperti cucu, atau cucu tapi sebenarnya adalah keponakan, alias anaknya saudara laki-laki kita. Berarti cucunya saudara laki-laki kita sama dengan cucu kita sendiri. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati Allah, yang terakhir, perempuan-perempuan yang Allah haramkan dinikahi karena nasab, yang ketujuh adalah banatul ukhti, anak-anak perempuan dari saudara perempuan. Kita punya adik perempuan, lalu adik perempuan kita itu, atau kita punya kakak perempuan, lalu kakak perempuan kita atau adik perempuan kita punya anak perempuan, maka anak perempuan ini mahram bagi kita, haram kita nikahi. Tapi kalau kita punya anak, sementara adik kita juga punya anak, alias keponakan kita, dia bukan mahram bagi anak kita. Jadi anak kita dengan keponakan kita, itu namanya sepupu, bahasa Indonesianya. Itu bukan mahram. Sepupu dengan sepupunya boleh menikah. Misalnya saya adik panjenengan, terus saya punya anak perempuan. Panjenengan kakak saya punya anak laki-laki. Nah, anak saya mahram, alias haram panjenengan nikahi. Tapi putranya panjenengan boleh menikah dengan anak saya sepupu. Nah, kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, jadi globalnya ada 7 wanita yang diharamkan karena nasab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi karena sebab radha'ah. Radha'ah itu karena sebab menyusui. Nah, kemarin sudah kita jelaskan terkait dengan persoalan syarat-syarat dari menyusui. Siapa wanita yang diharamkan karena sebab menyusui? Maka jawabannya, setiap wanita yang haram, andai kata itu karena nasab, maka haram juga
kalau ada hubungan susuan. Jadi maknanya misalnya saya menyusu waktu kecil sebelum usia 2 tahun, menyusu kepada seorang wanita, sebut saja namanya Fatimah misalnya. Lalu Fatimah ini punya ibu, Fatimah ini punya bude, punya bule. Fatimah ini punya anak perempuan, Fatimah ini punya cucu perempuan. Maka bule, budenya, ibunya, neneknya, anak perempuannya semua adalah mahram saya. Bude bulenya Fatimah, ibu susuan saya, adalah mbah saya. Anaknya Bu Fatimah adalah saudara saya. Cucunya Bu Fatimah adalah statusnya keponakan saya. Nah, ini sama seperti nasab tadi. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Jadi berikutnya adalah perempuan-perempuan yang diharamkan oleh Allah karena ada hubungan rodoah, hubungan sepersusuan. Kemarin sudah kita jelaskan. Kemudian Allah menyebut wa nisaikum wa ummahatun nisaikum, istri-istri ibu ya dari istri kalian. Ibu dari istri kalian, maknanya ibu mertua. Nah, ibu mertua ini menurut mayoritas ulama, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, angkahtuka wa zawwajtuka, saya nikahkan kamu, saya kawinkan kamu dengan si fulan, fulanah binti fulan, si A, ya. Lalu diterima oleh seorang laki-laki, qabiltu nikahaha wa tazwijaha, saya terima nikahnya, sah, maka ibunya dari perempuan ini otomatis menjadi mahram. Haram hukumnya dinikahi oleh menantunya. Seandainya si menantu ini menceraikan istrinya, lalu dia menikahi mertuanya, maka hukumnya haram. Baik menantu ini sudah pernah berhubungan badan dengan anak perempuan si mertua alias mantan istrinya, ataupun belum pernah berhubungan badan dengan anak mertua alias istrinya tadi. Jadi dengan sebab akad saja, maka seorang haram menikahi mertuanya. Dengan sebab akad saja, seorang laki-laki haram menikahi ibu dari istrinya. Bukan hanya ibu saja dari istrinya, tapi ibunya ibu, berarti nenek dari istri. Bagaimana kalau bibinya istri, ya budenya istri, misalnya kita punya istri, kemudian istri kita punya bude, apakah mereka boleh kita nikahi? Jawabannya boleh. Andai kata kita tidak menikahi istri kita. Jadi misalnya seseorang itu menceraikan istrinya, lalu menikahi bule atau bude istrinya, itu boleh. Tapi kalau istrinya masih statusnya sebagai istri, maka tidak boleh menikahi bude atau bulenya. Nanti ada penjelasan insyaallah. Kemudian kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum. Berikutnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena pernikahan. Tadi karena pernikahan juga, ini juga karena pernikahan. Siapa? Yaitu adalah anak perempuan tiri. Jadi panjenengan menikah dengan seorang wanita. Wanita ini punya anak perempuan alias janda. Ya, alias janda, atau punya anak perempuan, entah wanita ini sudah pernah menikah atau tidak pernah menikah, tapi punya anak. Ya, intinya punya anak perempuan. Ya,
ya, entah anak yang sah dari pernikahan atau anak yang tidak sah alias dari hasil zina. Kalau seseorang itu menikahi seorang wanita, lalu wanita ini memiliki anak perempuan, berarti namanya anak tiri, maka anak tiri ini bisa menjadi mahram, bisa juga tidak mahram. Kapan bisa menjadi mahram? Itu ketika suami atau laki-laki ini sudah berhubungan badan dengan ibunya, dengan istrinya tadi, yang janda atau yang sudah pernah punya anak tadi. Jadi anak tiri tadi hukumnya haram dinikahi oleh ayah tirinya bila mana ayah tiri ini alias suami ini alias laki-laki ini sudah pernah berhubungan badan dengan ibunya alias dengan istrinya, ya, ibunya si anak tiri alias istrinya si laki-laki ini. Kalau si laki-laki ini alias ayah tiri belum berhubungan badan sama sekali, meskipun sudah akad nikah, tapi belum berhubungan badan dengan ibu dari anak tiri ini, kemudian si laki-laki menceraikan ibunya alias menceraikan istrinya, kemudian menikahi anak tirinya, maka ini hukumnya boleh. Andai kata itu terjadi, hukumnya sah. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah. Nah, bagaimana kalau kasusnya begini? Ada seorang wanita pernah menikah, ya, seorang laki-laki, maaf. Seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Sebut saja namanya, misalnya, ya, sebut saja namanya Zainab, misalnya Zainab. Zainab menikah dengan Khalid. Zainab menikah dengan Khalid. Lalu sudah terjadi hubungan badan antara Zainab dengan Khalid. Kemudian terjadi perceraian. Setelah bercerai, Zainab menikah dengan Ammar, misalnya. Zainab menikah dengan Ammar. Lalu dari pernikahan Zainab dengan Ammar lahir seorang wanita, seorang perempuan. Pertanyaannya, bolehkah anak perempuan ini menikah dengan Khalid? Nah, jawabannya juga tidak boleh. Jadi yang dimaksud dengan anak tiri di sini adalah anak seorang wanita yang mana seorang laki-laki ini pernah melakukan hubungan badan dengan wanita tersebut. Apakah anak tersebut lahir sebelum terjadinya hubungan badan? Ya. Ataukah anak perempuan itu lahir setelah terjadinya hubungan badan? Intinya, setiap laki-laki yang pernah menaruh jejak itu maksudnya adalah pernah berhubungan badan. Setiap laki-laki yang pernah menaruh jejak pada seorang perempuan, maka anak perempuan ini dengan laki-laki yang lain itu semuanya haram bagi laki-laki yang pernah menaruh jejak dengan perempuan tersebut. Jadi misalnya Zainab tadi itu nikah dengan Ammar, punya anak perempuan satu. Kemudian cerai, ya, bercerai dengan Ammar, lalu nikah lagi sama misalnya siapa ya, misalnya nikah lagi sama Tukiman, misalnya seperti itu. Punya anak perempuan dari Tukiman, nikah lagi, cerai, nikah lagi dengan yang lain, punya anak perempuan lagi. Maka semua anak-anak perempuan ini statusnya bagi Khalid sebagai laki-laki yang pernah berhubungan badan dengan ibunya perempuan-perempuan ini, nah, ini statusnya haram dinikahi oleh Khalid. Andai kata itu terjadi. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, itu artinya ayat
wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Kemudian Allah melanjutkan penjelasan berkaitan dengan mahram, wanita-wanita mahram yang disebabkan karena pernikahan. Quran mengatakan wa halailu abnaikumul ladina min aslabikum. Termasuk mahram adalah wanita yang haram dinikahi adalah istri-istri dari anak laki-laki kalian. Anak laki-laki alladzina min aslabikum, yaitu anak laki-laki asli dari tulang rusuk kita. Jadi maknanya kita diharamkan menikahi mantan-mantan istri dari anak laki-laki kita atau dari cucu laki-laki kita dari anak laki-laki kita. Jadi misalnya anak laki-laki kita punya istri, kemudian diceraikan oleh anak laki-laki kita, kemudian istrinya kita nikahi, maka itu hukumnya haram, tidak boleh. Jadi dengan kata lain, setiap wanita yang dulunya pernah menikah dengan anak kita atau cucu laki-laki dari anak laki-laki kita, maka perempuan tersebut haram menikah dengan kita. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Bagaimana kalau anak ini bukan anak asli? Anak ya, misalnya bukan anak kandung ya, bukan anak kandung. Anak apa namanya? Anak angkat. Nah, ya, anak angkat. Maka anak angkat ini bukan siapa-siapa. Jadi misalnya panjenengan mengangkat seorang anak, ya, seorang laki-laki menjadi anak angkat panjenengan, kemudian anak laki-laki ini menikah dengan seorang perempuan, lalu dia meninggal atau kemudian menceraikan istrinya, maka si bapak ini boleh menikah dengan mantan istrinya anak angkatnya. Ini pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash sebelumnya menikah dengan Zaid bin Harithah. Zaid putra Harithah. Di masa sebelum Islam, Zaid bin Harithah ini dijadikan anak oleh Rasul Muhammad SAW sebelum Islam. Jadi Zaid ini adalah anak angkatnya Rasulullah. Maka di masa jahiliyah, Zaid ini dipanggil Zaid bin Muhammad. Zaid putra Muhammad, begitu. Tapi kemudian hukum tabanni, hukum mengadopsi anak atau menjadikan seseorang sebagai anak angkat yang berkonsekuensi ada kemahroman, ada waris dan lain-lain, itu dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tradisi jahiliyah ini perlu didobrak, perlu dihancurkan. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya yang dikorbankan dalam tanda petik ya, dikorbankan dalam tanda petik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dalam tanda petik dipaksa oleh Allah menikahi Zainab binti Jahash yang merupakan mantan dari Zaid bin Harithah yang merupakan dulunya anak angkat Rasulullah dalam rangka membatalkan tradisi jahiliyah. Dulu di zaman jahiliyah ada seorang laki-laki menikahi mantan istri anak angkatnya, itu dianggap pelanggaran besar, dianggap suatu aib, suatu celah, dosa, ya, dosa ala jahiliyah. Tapi dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam
diperintahkan oleh Allah, dalam tanda kutip dipaksa oleh Allah untuk menikahi Zainab yang sebelumnya menjadi istrinya Zaid bin Harithah atau zaman jahiliyah Zaid bin Muhammad. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina min aslabikum, anak-anak laki-laki kalian, alladzina min aslabikum, yang dari tulang rusuk kalian sendiri. Maknanya bukan anak angkat, bukan pula keponakan. Loh, kenapa kok bukan pula keponakan? Karena orang Arab itu menyebut keponakan sebagai anak juga, biasa. Ini siapa? Anak saya. Padahal itu adalah keponakan. Karena orang Arab biasa menyebut keponakannya sebagai anaknya. Dulu Rasulullah SAW ketika di usia 10 tahun atau 12 tahun, ada beberapa riwayat yang berbeda, ketika diajak oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Abu Thalib ini adiknya ayahnya Rasulullah, adiknya Abdullah bin Abdul Muttalib, salah satunya namanya Abu Thalib. Abu Thalib ini bapaknya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dengan Rasulullah berarti sepupu. Nah, ketika Rasulullah SAW diajak oleh Abu Thalib ke negeri Syam untuk berdagang, para pendeta dari kalangan Nasrani mereka sudah tahu nanti di jam sekian, di bulan sekian, hari sekian akan datang calon nabi, ya, akan datang ke Syam seorang calon nabi dengan ciri-ciri begini. Mereka sudah tahu. Dari mana mereka tahu? Dari ilmu-ilmu yang diwariskan oleh para nabi sebelumnya. Nah, ketika Rasulullah SAW tiba di Syam, ya, singkat kisahnya, ini sudah pernah saya sampaikan pada kesempatan ketika kita menjelaskan tentang orang-orang Yahudi yang mengenali ciri-ciri Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasulullah sampai di Syam, orang pendeta-pendeta ini mengamati dari kaki sampai kepala, dari kepala sampai kaki, diamati. Wah, ini kayaknya calon nabinya yang ini. Nah, untuk mengkonfirmasi apakah ini punya bapak yang masih hidup atau sudah meninggal. Kalau sampai bapaknya masih hidup, berarti bukan. Karena calon nabi ini ayahnya sudah meninggal sejak sebelum anak ini lahir. Maka pendeta-pendeta itu mengkonfirmasi kepada Abu Thalib. Mereka bertanya kepada Abu Thalib, ini siapa? Nah, Abu Thalib menjawab, ini putra saya. Katanya Abu Thalib. Maksudnya keponakan saya. Ini putra saya, maksudnya adalah keponakan saya. Kemudian orang-orang rahib ini, para pendeta ini mengejar yang benar, putra benar, anak beneran. Nah, Abu Thalib mengatakan bukan, anaknya saudara laki-laki saya, alias keponakan saya. Oh, terus ayahnya kemana? Ayahnya sudah meninggal sejak sebelum dia lahir. Nah, baru mereka yakin, oh benar ini berarti calon nabi yang sudah diceritakan, dinubuatkan di dalam kitab Injil dan kitab Taurat. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Nah, kembali kepada ayat ini, Quran mengatakan alladzina min aslabikum, artinya adalah anak, benar-benar anak, bukan anak angkat, bukan ponakan, tapi benar-benar anak. Jadi kalau kita menikahi istri dari keponakan kita, mantan istri keponakan kita, ya boleh, karena bukan anak kita. Nah, begitu.
Wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Kemudian yang terakhir dalam ayat yang ke-23 Allah menjelaskan haramnya menikahi seorang wanita karena saudara perempuannya sudah kita nikahi lebih dulu di saat masih ada hubungan pernikahan. Maknanya menghimpun atau mengumpulkan antara dua saudara. Di zaman jahiliyah itu biasa menikahi adik dan kakak di saat yang sama atau di waktu yang berbeda, tapi kedua-duanya menjadi istri dari laki-laki yang sama. Itu di masa jahiliyah terjadi. Ngelamar seorang wanita, oh ternyata kakaknya belum nikah juga, cantik juga, bingung ini adiknya atau kakaknya, ya sudah dua-duanya saja sekalian. Nah itu tidak boleh, haram dalam Islam. Tapi di masa jahiliyah boleh. Nah begitu, di masa jahiliyah itu dibolehkan. Lalu Quran mengatakan wa an tajma'u bainal ukhtaini, haram kalian menghimpun antara dua saudara perempuan. Illa ma qad salaf, kecuali yang sudah berlalu. Maknanya di masa jahiliyah, ya sudah. Kalau di masa jahiliyah terjadi, kemudian ayat ini turun, sementara dia punya istri yang bersaudara, maka harus dibatalkan salah satunya. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati Allah, sedikit saya tambahkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tidak hanya haram menikahi dua saudara perempuan, tapi juga haram menikahi seorang wanita bersama-sama dengan bibinya, dengan bulenya atau budenya, baik bule bude dari bapak maupun bule bude dari ibu. Jadi kalau kita menikahi seorang wanita, sepanjang wanita ini masih menjadi istri kita, kita haram menikahi bulenya atau budenya, baik dari bapak ataupun dari ibu. Begitu kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati Allah. Innallaha kana ghafurur rahima, sesungguhnya Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya apa yang sudah dulu terjadi insyaallah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati Allah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.